Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friti Raheni, mahasiswa Stikes Surya Global Yogyakarta, jurusan Kesehatan Masyarakat, konsentrasi Kesehatan Reproduksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam kesehatan reproduksi, dimulai dari organ genitalia eksterna dan interna wanita dan laki-laki. Baiklah, ini adalah organ genitalia interna pada wanita. Nah, di bawah sini terdapat vagina yang berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi, darah mens, tempat masuknya sperma. Saluran ini juga yang akan menjadi penghubung antara serviks ke bagian luar tubuh. Di bawah sini, di atas sini terdapat serviks. Nah, serviks ini mengandung lendir untuk membantu masuknya sperma menuju rahim. Ketika melahirkan, serviks akan melebar. Di atas sini terdapat rahim. Nah, rahim di sini berfungsi untuk mempertahankan ovum yang telah dibuahi oleh sperma. Nah, rahim ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, fundus of uterus atau ruang janin tumbuh dan berkembang. Dia bersifat elastis. Setelah yang kedua yaitu body of uterus. Selanjutnya ada tuba Fallopi. Nah, di sini tuba Fallopi berfungsi untuk tempat terjadinya pembuahan dan persiapan hasil pembuahan sebelum menuju rahim. Di sini ada ampula. Ampula berfungsi sebagai tempat pertemuan ovum dan sperma. Di bagian sini ada fimbriae. Nah, dia berfungsi sebagai tempat menangkap sel ovum yang telah matang. Pada wanita terdapat dua indung telur yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, di bawah sini ada dinding endometrium. Dinding endometrium berfungsi sebagai saluran tengah melindungi uterus pada proses reproduksi. Selanjutnya, eksterna pada wanita. Nah, ini adalah mons pubis. Mons pubis adalah bantalan jaringan lemak, ditumbuhi rambut-rambut bulu-bulu halus yang menyaring debu-debu. Di bagian sini ada klitoris. Klitoris ini adalah benjolan kecil yang sensitif terhadap rangsangan. Di sebelah sini ada uretal opening, berfungsi sebagai tempat penampungan cairan urin sementara. Di bawah sini ada vestibule atau serambi, liang senggama. Di sini ada hymen, adalah lapisan tipis penutup liang senggama berlubang supaya darah mens keluar. Di kedua sisi ini adalah labia mayora, pelindung vagina dan banyak ditumbuhi bulu-bulu atau rambut-rambut. Di bawah sini ada anus, luang keluarnya feses. Di sini ada vaginal extrans, adalah saluran persalinan tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Di sini adalah labia mayora. Nah, labia mayora ini mengandung banyak pembuluh darah. Di atas sini adalah glands of clitoris, lipatan kulit yang mengelilingi kepala klitoris dari gesekan. Selanjutnya, organ genitalia interna dan eksterna pada laki-laki. Interna pada laki-laki, di sini ada bladder. Bladder di sini berfungsi untuk mengumpulkan urin. Selanjutnya ada ureter yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Di sini ada ampula of ductus deferens atau vas deferens, saluran yang mengeluarkan spermatozoa dari testis keluar. Di sini ada seminal vesicule atau vesicula seminalis, menghasilkan air mani yang lengket. Di sini ada prostat, berfungsi sebagai tempat kontraksi sel sperma dan cairan dari kelenjar lain bercampur yang akan membentuk dan keluar menjadi mani. Di sini adalah testis, tempat memproduksi sperma dan hormon testosteron atau hormon seks. Di sini ada tail of epididymis, berfungsi sebagai tempat mengangkat dan menyimpan sperma yang
diproduksi di testis. Di sini adalah hand of epididymis. Dia berfungsi sebagai tempat mengangkat dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Ini adalah penis. Penis ini adalah saluran kencing atau urin tempat keluarnya sperma. Selanjutnya, eksterna pada pria. Di sini ada ureter. Ureter ini berfungsi sebagai membawa hasil penyaringan ginjal menuju kandung kemih. Di sini ada vesikula seminalis, yaitu memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Nah, di sini ada rektum. Rektum ini tempat penyimpanan sementara feses. Di sini ada kelenjar prostat. Menambah cairan yang membantu sperma saat ejakulasi dan menjaga sperma tetap hangat. Ini adalah anus, tempat keluarnya feses. Di sini vas deferens, tempat mengatur sperma matang ke ureter sebagai persiapan ejakulasi. Di sini epididymis membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi oleh testis. Testis adalah tempat memproduksi sperma atau hormon seks. Ini adalah skrotum. Skrotum ini berfungsi untuk mengatur suhu testis. Yang besar ini adalah penis. Penis ini adalah saluran kencing atau urin tempat keluarnya sperma. Selanjutnya adalah siklus menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina akibat siklus alami bulanan yang terjadi pada wanita. Nah, siklus menstruasi ini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama fase praovulasi, fase ovulasi, fase pasca ovulasi, dan fase menstruasi. Fase praovulasi atau pelepasan sel telur dari folikel terjadi pada hari ke-5 sampai dengan 13, di mana hormon yang meningkat adalah hormon FSH atau follicle stimulating hormone, hormon yang mematangkan folikel. Dari folikel primer, sekunder, sampai dengan folikel degraf atau folikel yang paling matang yang akan dimatangkan oleh hormon FSH. Nah, di dalam folikel degraf ini terdapat oosit sekunder. Nah, di sini ketika sudah menjadi folikel degraf, maka nantinya akan dilakukan pelepasan oosit sekunder atau disebut juga dengan ovulasi. Terjadi pada hari ke-14, di mana dimulai dengan meningkatnya hormon estrogen yang melambatkan hormon FSH dan menaiki atau hormon LH ini meningkat. Saat ovulasi ini, dinding endometrium mulai menebal tapi tidak terlalu tebal. Nah, di sini saat terjadinya pelepasan oosit sekunder atau ovulasi, mereka akan berjalan keluar melalui tuba falopi. Di sana mereka akan menunggu apakah adanya fertilisasi atau tidak. Selanjutnya fase pasca ovulasi atau setelah pelepasan sel telur dari folikel. Nah, ini terjadi pada hari ke-15 sampai dengan 28. Di mana di sini folikel tadi yang sudah melakukan ovulasi, dia akan berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum nanti akan berubah lagi menjadi corpus luteum atau badan kuning. Ciri khas dari badan kuning ini, dia banyak sekali mengandung darah. Nah, corpus luteum inilah nantinya yang akan merangsang hormon progesteron ini naik, karena dia fungsinya nantinya yang akan menebalkan dinding-dinding endometrium ini. Setelah dinding endometrium ini menebal, nah masih tidak adanya fertilisasi, maka corpus luteum ini nantinya akan berubah menjadi corpus albigan. Nah, corpus albigan ini nantinya tidak dapat merangsang sekresi hormon dari hormon estrogen, progesteron, FSH maupun LH. Dia tidak akan merangsang hormon apapun. Makanya di sini barulah terjadinya menstruasi. Menstruasi terjadi sekitar 3-7 hari pada wanita dewasa. Darah yang keluar sekitar kurang lebih 30-40 mili setiap bulannya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini adalah indung telur, tuba falopi, dan dinding endometrium. Di sini folikel di dalam indung telur ini terdapat folikel. Folikel ini akan keluar melewati atau berjalan melalui tuba falopi. Di sini dia menunggu apakah adanya fertilisasi atau tidak. Nah, sementara dia menunggu apakah ada fertilisasi atau tidak, dinding endometrium ini setiap harinya akan tetap menebal.
Jika tidak adanya fertilisasi, maka dia akan berjalan menuju dinding endometrium. Sampai di sini masih tidak adanya fertilisasi, selanjutnya mereka akan meluruh menjadi darah menstruasi. Selanjutnya adalah fertilisasi. Fertilisasi adalah proses pembuahan ovum oleh sperma. Pembuahan didahului oleh proses ovulasi atau lepasnya sel telur yang telah masak dari ovarium. Nah, proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi. Umur sel telur hanya 24 jam, sehingga apabila tidak adanya fertilisasi, maka kehamilan tidak akan terjadi. Jika sel telur dibuahi, maka sperma akan menembus ke dalam sel telur. Setelah ovulasi, terjadilah pembuahan. Nah, setelah itu, pada hari pertama, dia akan menjadi sel tunggal atau zigot. Nah, zigot akan menuju rahim dan akan mengalami pembelahan berulang serta tumbuh membangun jaringan tubuh yang baru. Di dalam rahim, pada hari ke-8 sampai dengan 9, dia berubah menjadi embrio dan memulai implantasi. Nah, di sana dia menanamkan dirinya pada dinding rahim atau endometrium yang telah menebal dan banyak mengandung pembuluh darah. Dia berkembang menjadi embrio manusia yang baru. Proses ini terjadi kurang lebih 6 hari setelah konsepsi. Masa embrio atau kehamilan manusia ini sekitar 9 bulan 10 hari di dalam rahim. Embrio akan mendapatkan makanan dari tubuh indung melalui plasenta atau ari-ari. Selanjutnya, tanda kehamilan pada ibu. Setelah terjadi fertilisasi, tanda-tanda kehamilan mulai muncul pada ibu. Di awal-awal, ibu akan merasakan mual dan muntah, ngidam. Jumlah cairan vagina ibu juga akan meningkat. Pada selana dalam ibu juga akan keluar bercak darah di vagina. Setelah itu, payudara ibu mulai membesar. Nah, ibu juga akan mengalami telat haid atau datang bulan. Mood ibu juga nantinya akan berubah-ubah. Lebih peka terhadap bau. Nah, ibu juga akan mengalami sakit kepala. Aerola juga dapat menjadi gelap, sering buang air kecil, dan mudah lelah. Ibu juga akan mengalami insomnia dan payudaranya sedikit sensitif. Tanda tidak pasti kehamilan. Nah, saat ibu mengecek kehamilan menggunakan tes pack, itu akan menunjukkan satu garis merah. Ibu juga akan mengalami sinkope atau pingsan. Ibu juga akan mengalami mual dan muntah, konstipasi atau obstipasi, payudaranya tegang, dan miksi atau sering buang air kecil. Selanjutnya adalah perkembangan janin 0-9 bulan. Usia sekitar 3 minggu sampai dengan 10 minggu, organ penting seperti jantung terbentuk dan berdetak, mulai tampak tumbuh telinga dan mata, otak sedang berkembang, bagian atas badan menjadi pembengkakan dan membentuk tulang dan otot. Usia 11-13 minggu, ukuran janin mencapai 40 mm. Nah, bagian muka perlahan terbentuk, calon tangan dan kaki terlihat menonjol, akan terlihat garis-garis bakal terbentuknya jari tangan dan kaki. Terbentuk juga organ-organ dalam utama jantung, otak, paru-paru, hati maupun ginjal. Selanjutnya usia 14-18 minggu, ukuran janin mencapai 56 mm. Sudah terbentuk sepenuhnya, semua organ lengkap, detak jantung lebih kencang dan dapat terdengar dengan alat ultrasonik detektor. Pada usia 19 sampai dengan 22 minggu, ukuran janin mencapai 112 mm. Badan dan kepala lebih profesional, muka tampak seperti manusia dan tumbuh rambut. Organ genitalia terbentuk dan mulai dapat dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Gerakan dapat dirasakan ibu, paru-paru sudah dibentuk tapi belum berfungsi. Usia kehamilan 23 sampai dengan 28 minggu, ukuran mencapai 160 mm. Ukuran tersebut tubuh sudah mulai profesional, organ internal pada posisi normal. Usia 30 sampai 35 minggu, sistem saraf berkembang, cukup untuk mengatur pergerakan janin,
Bereaksi terhadap sentuhan dan bersuara. Kelopak mata janin terbuka untuk pertama kali. Minggu 30 ini janin normal sekitar 33 cm. Selanjutnya, usia 36 sampai dengan 41 minggu terjadi proses penyempurnaan kulit. Janin terbaring turun, siap untuk lahir. Kadang-kadang sebelum lahir, kepala berpindah masuk ke panggul. Namun, terkadang kepala janin belum masuk atas panggul sampai kelahiran dimulai. Persalinan normal. Persalinan adalah proses di mana keluarnya bayi, plasenta, dan selaput ketuban dari uterus ibu. Nah, persalinan normal ini terbagi menjadi 4 kala. Kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 atau kala pembukaan terjadi selama 18 jam. Serviks membuka dari 0 sampai 10 cm, ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah karena serviks mulai membuka dan mendatar. Kala 1 ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama fase laten, serviks membuka lambat yang menyebabkan penipisan dan pembukaan secara bertahap, pembukaan 3 cm selama 7-8 jam. Yang kedua, fase aktif, pembukaan serviks 4-10 cm. Kala 2 yaitu kala pengeluaran janin. Terjadi selama 1-2 jam. Persalinan dimulai ketika pembukaan serviks lengkap dan berakhir dengan lahirnya bayi. Tanda dan gejala kala 2, his semakin kuat dengan interval 2-3 menit. Perineum terlihat menonjol, vulva vagina dan sphincter ani terlihat membuka, peningkatan pengeluaran lendir dan darah. Kala 3 atau kala pengeluaran plasenta terjadi selama 30 menit, dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Perubahan psikologis pada kala 3 yang terjadi pada ibu, dia akan merasakan sangat lelah, menaruh harapan pada plasenta, gembira, lega, dan bahagia. Ibu ingin melihat, menyentuh, dan memeluk bayinya. Kala 4 atau kala pengawasan. Nah, pengawasan dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah proses tersebut. Observasi yang harus dilakukan adalah tingkat kesadaran pada ibu, pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi dan pernapasan, kontraksi uterus, atau terjadinya pendarahan. Pendarahan normal jika tak melebihi 400 sampai dengan 500 Celcius. Selanjutnya yaitu ASI eksklusif. Nah, rata-rata bayi menyusui pada ibunya selama 5 sampai dengan 15 menit. Pertama, ketika ibu memberikan ASI eksklusif, pastikan dagu bayi menempel ke payudara ibu. Selanjutnya, mulut bayi terbuka lebar karena bayi harus mengambil cukup banyak payudara ke dalam mulutnya agar lidah dapat memerah sinus lactiferus. Selanjutnya, sebagian areola, terutama bagian bawah, masuk ke dalam mulut bayi, karena bayi harus menarik keluar atau memeras jaringan payudara. Selanjutnya, bibir bayi melengkung keluar. Pipi bayi juga tidak boleh kempot atau bukan menghisap tapi memerah ASI, karena hisapan efektif tercapai bila bayi menghisap dengan hisapan dalam dan lambat. Selanjutnya, tidak terdengar bunyi bercak. Ibu melihat bayi menghentikan sejenak isapan dan mendengar suara ASI yang ditelan, bukan suara mulut bayi yang berbunyi bercak. Selanjutnya adalah IMD, inisiasi menyusui dini. Nah, IMD adalah proses membiarkan bayi menyusui sendiri segera setelah lahir hingga 1 jam pertama setelah lahir, sehingga terjadi kontak kulit antara ibu dan bayi. Nah, manfaat IMD ini dapat meneruskan ASI eksklusif, menambah kekebalan tubuh bayi, ikatan kasih sayang ibu dan bayi semakin kuat, bayi mendapatkan kolostrum atau ASI pertama kali yang keluar. Tahapan dari IMD ini adalah bayi menangis. Bayi akan mengalami relaksasi dan terjaga. Bayi ditungkurapkan di perut atau dada ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu. Biarkan bayi mencari sendiri puting ibunya. Proses ini berjalan selama 1 jam atau bayi sedang aktif.
Bayi akan istirahat, merangkak, dan melakukan pembiasan. Setelah menemukan puting ibu, bayi akan menyusui untuk pertama kali. Pada saat itulah bayi mendapatkan kolostrum atau ASI yang keluar pertama kali. Nah, bayi juga selanjutnya akan menyusui. Setelah kenyang, bayi akan tertidur di dada ibu. Kolostrum keluar pertama kali berwarna kuning kental. Cairan ini sangat istimewa karena banyak sekali mengandung zat-zat kekebalan tubuh bagi bayi. Selanjutnya ada manajemen laktasi, di mana manajemen laktasi ini dilakukan untuk merawat payudara supaya air susu bisa diproduksi dengan lancar. Nah, tahap yang pertama, ibu melakukan pemanasan. Hangatkan payudara dengan handuk hangat selama 2 menit 4-5 kali. Selanjutnya mulai pemijatan. Puting ibu dilakukan pijatan perlahan ke atas dan ke bawah. Selanjutnya areola, pijat dengan perlahan ke atas dan ke bawah dari kanan ke kiri 5-6 kali untuk tiap payudara. Pada payudara, pijat melingkar mengikuti bundaran payudara 5-6 kali untuk tiap payudara. Dari ujung, pijat bentuk melingkar dan spiral ke arah areola 3-4 kali untuk tiap payudara. Nah, laktasi ini adalah pemberian ASI serta posisi yang benar dalam menyusui. Posisi yang pertama, posisi menggendong. Selanjutnya, posisi menjaga kepala bayi. Posisi tidur bersisian, posisi menggendong silang. Nah, ini juga posisi menyusui jika mendapatkan bayi kembar. Ada tankette position, direct latih, football and cradle, dan double football. Selanjutnya yaitu cara memerah dan menyimpan ASI. Nah, awalnya ibu harus mencuci tangan dengan bersih dan duduk santai dengan mencondongkan badan sedikit ke depan. Kemudian, tangan ibu dibentuk seperti huruf C atau huruf U. Setelah itu, payudara dipijat dengan lembut dari dasar payudara ke arah puting susu, sampai mengeluarkan air susu dan kemudian ditampung di dalam gelas. Nah, ketika sudah penuh, tutup gelas dengan rapat, lalu dimasukkan ke dalam kulkas selama 2-3 hari. Sebelum diberikan ke bayi, rendam dahulu dalam wadah berisi air hangat. Nah, gunakan gelas kaca atau keramik dan mangkok kaca atau keramik. Jangan menggunakan plastik ataupun melamin. Baru setelah itu berikan kepada bayi. Selanjutnya adalah persalinan sesar. Persalinan sesar ini terjadi akibat masalah dengan plasenta atau tali pusar pada bayi. Bayi memiliki masalah perkembangan kepala bayi terlalu besar untuk jalan lahir maupun kelahiran sungsang, komplikasi kehamilan, dan masalah kesehatan ibu. Nah, resiko selama persalinan sesar ini adalah ibu akan mengalami kehilangan banyak darah. Efek setelah dari pembiusan, mual, muntah, sakit kepala, bisa juga terjadi kematian. Resiko setelah melakukan persalinan sesar adalah ibu merasakan sakit setelah operasi, infusi, dan timbulnya luka bekas sayatan. Hal yang harus dilakukan setelah operasi, ibu harus beristirahat dengan tenang, hindari seks selama 4-6 minggu, dan memilih obat pereda nyeri. Nah, tahapan dalam operasi sesar ini adalah dokter akan memberi obat penenang, dokter memberi sayatan sepanjang 10-20 cm dibuat di bagian perut dan rahim bawah. Setelah sayatan berhasil, ibu akan merasakan ada yang menarik-narik sesuatu pada perutnya. Bayi dan plasenta dikeluarkan dari perut ibu. Seluruh proses memakan waktu 40-50 menit. Pada jenis sayatan atau irisan sesar ini,
Dokter akan melihat dan mempertimbangkan jenis sayatannya. Dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kecepatan untuk mencapai dan melahirkan janin, letak plasenta, kepala bayi dan posisi bayi, persiapan kemungkinan operasi sesar kehamilan selanjutnya. Selanjutnya yaitu masa nipas. Nipas ini adalah masa pemulihan kembali yang terjadi pada ibu lamanya 6-8 minggu. Perubahan yang akan terjadi pada ibu adalah perubahan warna darah pada vagina. Pada hari 1-3 setelah melahirkan atau lochia pubera, warna darah pada ibu akan merah dan bau amis, banyak sisa-sisa selaput ketuban. Selanjutnya pada 7 hari setelah melahirkan atau lochia sanguinolenta, warna kecoklatan, tidak bau amis dan jadi lebih sedikit darah dan lendir. Pada 14 hari setelah melahirkan atau lochia serosa, sedikit warna jadi kuning, tidak berbau tinggi. Nah, selanjutnya ibu juga akan mengalami perubahan bentuk rahim. Involusi rahim. Setelah plasenta lahir, uterus keras karena kontraksi dan retraksi otot-ototnya. Fundus uteri kurang lebih 3 jari bawah pusat. Sesudah 2 hari, uterus akan mengecil dengan cepat. Pada hari ke-10 tidak teraba lagi dari luar. Setelah 6 minggu, ukurannya kembali ke keadaan sebelum hamil. Uterus pada ibu yang multipera itu sedikit lebih besar. Terakhir adalah hal-hal yang harus dihindari selama nipas dan bahaya ibu nipas. Ibu tidak boleh membuang ASI pertama yang keluar atau kolostrum, karena ini adalah ASI yang sangat baik bagi tubuh bayi. Selanjutnya, ibu tidak diperbolehkan membersihkan payudara dengan alkohol, karena dapat menyebabkan payudara bengkak dan tidak baik bagi kesehatan bayi. Selanjutnya, ibu tidak dianjurkan untuk menempelkan daunan pada kemaluan. Ditakutkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti pendarahan lewat jalan lahir atau keluarnya cairan berbau dari jalan lahir. Ibu juga tidak dianjurkan untuk mengikat perut terlalu kencang karena dapat mengalami pembengkakan di perut, di tangan, di kaki maupun di leher. Ibu juga ditakutnya nantinya akan depresi dan demam tinggi.